Halo, selamat datang kembali di Ide Explore Insider Channel. Kita masuk ke video part kedua. Kita langsung aja ke saham yang pertama, yaitu adalah Telkom. Nah, Telkom akhirnya berhasil breakout top box 3.890-nya ya, dan kuat naik. Nah, ini bagus sekali. Targetnya 4.000 belum kena ya hari ini, sampai dengan di 3.990 aja. Nah, tapi sayangnya dia nggak kuat bertahan di atas. Dia agak turun sedikit ya di penutupan, akhirnya ditutup di 3.950. Kalau misalkan ternyata besok koreksi, mudah-mudahan koreksinya nggak sampai menembus 3.890 ya. Jadi harapannya koreksi tipis saja. Tapi kalau ternyata lanjut, mudah-mudahan bisa tembus di 4.000 atau 4.010. Sorry. Nah, kalau bisa tembus 4.010 ini akan sangat menarik lagi untuk Telkom. Hari ini juga volumenya sangat besar ya. Mudah-mudahan bisa lanjut lagi. Selanjutnya adalah Telkom, Friend. Nah, Friend kemarin ini udah kita bahas ya. Hari ini sudah sempat ke level harga 69, tapi sayangnya nggak kuat di atas, dia turun lagi, close di 68. Nggak apa-apa, kita lihat aja dulu beberapa hari ke depan atau beberapa minggu ke depan. Selama dia masih bertahan di atas support 65, 64 atau di atas 67, ini masih oke. Mudah-mudahan bisa naik lagi. Nah, ini kita tinggal tunggu aja sampai dia bergerak di atas pergerakan EMA 30-nya. Nah, ini untuk saat ini mungkin masih bisa cicil-cicil beli dulu dikit-dikit ya. Mungkin di area 67 atau di sekitar harga 66 juga bisa. Jadi ini dipantau aja. Tapi mudah-mudahan besok lanjut ya. Kalau misalkan besok lanjut, ini menarik ya. Targetnya masih sama di 71 dan 73. Hari ini juga volumenya lumayan ya. Lebih ada kenaikan lagi untuk volume dari Friend. Selanjutnya adalah WIM. Nah, WIM hari ini koreksi ya. Bukan koreksi sih, candle merah maksudnya. Dia hari ini gap up lalu ditutup sama dengan harga kemarin. Nah, kalau misalkan dia di beberapa hari ke depan ini belum lanjut ya, masih ada kemungkinan dia akan turun lagi, mungkin menuju ke harga 675 dulu. Tapi kalau misalkan ternyata dia menghijau ya, bisa melewati high-nya hari ini di 705, targetnya adalah di 750, masih sama. Atau kalau misalkan bisa juga pakai target di harga 730-nya ya, kalau 750-nya nggak sampai. Nah, ini boleh diperhatikan ya, mudah-mudahan kembali menguat lagi untuk WIM. Ya, kalau misalkan udah kena target, saran saya take profit dulu aja. Selanjutnya adalah GDST. GDST juga koreksi 0,7 ya, 0,7%. Dia gap up lalu ditutup turun koreksi. Tapi masih bertahan di atas harga 137. Close di harga 138. Ini masih oke. Mudah-mudahan besok menghijau. Targetnya masih sama, 155 dan 163. Selanjutnya adalah Cars. Cars juga sudah ada mulai kenaikan volume juga. Ini juga boleh dipantau lagi. Kalau misalkan hari ini sudah sempat tembus ya 77-nya, sudah sampai ke harga 78. Tapi sayangnya nggak kuat bertahan di atasnya. Ini kita lihat aja kalau ternyata dia lanjut. Targetnya masih sama 80-84. Saham berikutnya adalah IBOS. IBOS hari ini naik ya 10%. Dia ditutup arah. Nah, ini boleh diperhatikan lagi untuk IBOS di perdagangan besok, apakah dia akan lanjut lagi atau enggak. Kalau lanjut lagi targetnya di 106 dan di harga 110. Nah, ini kan dia arahnya di 10% ya. Tapi ada kemungkinan dilanjut lagi. Hari ini volumenya lebih tinggi dari hari kemarin. Sepertinya sih akan lanjut. Kita lihat aja untuk IBOS besok. Selanjutnya adalah HDIT. HDIT juga mengalami kenaikan volume ya hari ini. Ya, mengingat saham-saham yang lain juga sudah mulai menggeliat. Ini boleh diperhatikan ya, karena sudah lama sideways di bawah nih, di atas harga paling dasar ya, harga gocap. Nah, kalau misalkan dia mulai bergerak lagi, ya ini boleh diperhatikan. Kalau misalkan dia bisa tembus harga 57 ya, targetnya di 61 dan 65. Nah, saham ini biasanya kalau ada jalan juga cukup kencang, jadi diperhatikan aja untuk HDIT pergerakannya minggu ini. Tapi ingat ya, masuknya jangan banyak-banyak, mengingat saham ini masih di bawah harga Rp60. Selanjutnya adalah Homi. Homi hari ini menghijau akhirnya. Menghijau 1,6%. Ini boleh diperhatikan kalau Homi berhasil breakout
378 ya. Kalau misalkan ternyata di minggu ini dia berhasil atau besok dia berhasil menembus 378, ini akan sangat bagus. Mudah-mudahan bisa lanjut naik lagi. Kalau misalkan targetnya di 428 ini bisa ditembus, next targetnya adalah di 474. Selanjutnya adalah Mina. Nah, ini Mina sudah boleh diperhatikan lagi, sudah mulai ada perlawanan ya. Hari ini sayangnya dia close-nya nggak di atas harga previous high-nya atau nggak di harga 78. Dia close di harga 77, tapi masih boleh dipantau besok kalau misalkan dia lanjut lagi. Targetnya 73 dan 88 dulu. Selanjutnya adalah ASRI. Nah, untuk ASRI hari ini kembali menguat ya 0,6%, memang agak santai untuk ASRI. Nah, ini kalau ternyata lanjut ya, ini targetnya adalah di harga sekitar sebentar ya, di harga 64-an ya. Nah, tapi mungkin dia agak santai naiknya. Volumenya juga belum naik seperti saham-saham yang lain, belum terlalu besar. Nah, tapi masih boleh dipantau ya kalau misalkan dia kembali menguat. Tapi kalau ternyata turun ya kita lihat apakah dia mantul lagi nggak di support 51. Nah, kalau misalkan ternyata nggak kuat, dia turun lagi, ya kita tungguin aja di area support. Apakah dia akan mantul lagi di area harga 51. Selanjutnya adalah Kepik. Nah, Kepik sebelumnya udah kita bahas juga nih kemarin nih, beberapa hari yang lalu. Masih terus naik, hari ini juga kembali menguat 1,3%. Nah, ini sudah semakin menarik untuk dipantau ya. Kalau Kepik kembali menguat, targetnya 79 dan 83, ini dilihat aja kalau misalkan besok Kepik lanjut ya. Tapi dia harus break dulu 76 ya. Kalau misalkan dia udah mulai menyentuh harga 77, dipantau aja kalau misalkan ternyata ramai pergerakannya. Target 79, 83 dan 91 untuk Kepik. Selanjutnya adalah Demas. Demas juga sudah lama sideways ini ya, sudah lumayan ya dari bulan Desember. Nah, ini hari ini dia close persis di resisten 161. Kalau besok lanjut di atas 161, targetnya di 165 dulu ya untuk Demas. Saham berikutnya adalah MMLP. Nah, untuk MMLP ini diperhatikan kalau misalkan dia di minggu ini menembus harga 486. Nah, kalau bisa tembus 486, targetnya dari 500, tapi harapannya dia bisa close di atas harga 500 ya. Kalau bisa close di atas harga 500, ini akan sangat menarik. Next targetnya atau resisten berikutnya adalah di 516 dan 526. Selanjutnya INKP. Nah, ini untuk INKP sudah lumayan turunnya, apakah dia akan kembali naik lagi. Nah, hari ini dia sudah sempat menembus 8.775-nya ya, tapi sayangnya nggak bertahan di atasnya. Nah, kalau misalkan ternyata dia lanjut besok ya, kalau misalkan lanjut tembus di atas 8.775, targetnya adalah di harga 9.000 dulu untuk 9.000-an ya untuk INKP. Nah, ini kalau misalkan bisa sampai ke harga 9.000-an atau 9.075, ini akan sangat menarik lagi ya untuk tren jangka panjang ya. Selanjutnya adalah Antam. Nah, Antam berhasil breakout resisten 2220 dan 2240. Nah, ini boleh diperhatikan. Masih ada target berikutnya yaitu di 2420, 2490. Mudah-mudahan sampai ya, kita pantau aja untuk Antam. Hari ini juga volumenya luar biasa, mengalami kenaikan lagi. Selanjutnya Inco. Inco sayangnya nggak bisa bertahan di atas resisten 7650-nya nih. Sayangnya ya, tapi nggak apa-apa, dipantau aja kalau kembali menguat lagi. Targetnya kalau misalkan kembali menguat adalah di 8.225 untuk Inco. Saham selanjutnya adalah TINS. Nah, TINS akhirnya kena target ya di 1290, close di 1295. Apakah lanjut? Kalau lanjut, next targetnya adalah di 1325. Ini biasanya bertiga ya, Antam, Inco, dan TINS suka jalan bareng.
Dan masih ada satu lagi yaitu adalah DKFT. DKFT juga suka jalan bareng. Hari ini menguat 5,6% ya. Close di atas 128 atau sekarang sudah close di harga 130. Nah, ini boleh diperhatikan ya. Ini bagus. Kalau kembali menguat lagi ya, dan bisa menembus 135, targetnya adalah di 139. Selanjutnya adalah MDKA. MDKA ini bagus banget ya, full candle ya. Nah, ini strong. Nah, kita lihat aja kalau ternyata lanjut, targetnya masih sama ya, seperti yang kita bahas sebelumnya, yaitu adalah di 5.150 untuk MDKA. Dan saham yang terakhir adalah BRMS. Nah, BRMS hari ini koreksi 3,7%. Resisten target 169-nya sudah kena ya, 192, 193 sudah ditembus, tapi sayangnya nggak bisa bertahan di atasnya, dia koreksi. Nah, kalau misalkan dia masih lanjut koreksi, tungguin aja mungkin di sekitar area 151-an ya. Tapi kalau misalkan di 178 pun dia mantul ya, masih bertahan, ini masih oke untuk diperhatikan buat yang belum punya. Tapi kalau yang sudah punya ya sebaiknya TP dulu sih harusnya ya, mungkin di sekitar harga 189. Nah, ini kita tungguin aja momentum bagusnya lagi untuk masuk untuk BRMS. Nah, kalau misalkan dia koreksinya dia turun sampai ke 171, buat yang belum punya ini kesempatan untuk ambil posisi. Oke, mungkin segitu dulu untuk video part kedua. Masih ada lagi video part ketiga dan selanjutnya, jadi stay tune terus, jangan kemana-mana. Yang belum subscribe dan aktifkan loncengnya, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya, bye bye.